Kalau cinta itu nggak cuman omong doang. Iya, harus diekspresikan. Stand by. 3, 2, 1, action. Ya memang benar kalau kita itu cinta kepada seseorang, terutama kepada istri atau suami kita harus ada pembuktiannya, betul nggak? Betul. Ya, karena ucapan mulut kita itu adalah ekspresi daripada isi hati seseorang. Tetapi ada juga ekspresi yang lebih bagus. Apa itu? Yaitu tindakan atau wujud aksi daripada perbuatan yang menunjukkan isi hati atau cinta itu. Iya, Betul jadi nggak? nggak bisa kalau mulutnya ngomong cinta, Yes. tapi terus perbuatannya beda gitu. Kalau ngomong cinta berarti nggak nampar, nggak nendang, ya kan? Nggak apa tuh, nggak nyiksa gitu kan? Atau Karena bahkan going extra mile, bekerja lebih keras misalnya gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian neglect keluarganya, nggak pernah ada di rumah gitu ya. Dan kemudian cara ngomongnya juga harus diperhatikan. iya, Ya. jadi omongan dengan perbuatan itu sinkron gitu. Nah, kita lagi masuk pada serial yang terakhir, yakni serial yang berjudul Till Death Do Us Both. Judulnya pada episode ini adalah Saling melayani. ya. So, kalau kita mau melayani itu artinya kan sebagai hamba ya. Kalau kita ngelihat pada sebuah kamus atau kata-kata hamba yang kita tahu itu kan maaf nih ya, jongos ya. Kemudian bahkan asisten rumah tangga, ART misalnya ya. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa orang itu mau merendahkan dirinya, bukan cuma hati, untuk kemudian memberikan segala-galanya supaya orang yang kita layani itu merasa pleased atau senang atau dipuaskan, betul nggak? Menurut kamu gimana? Iya, betul. Ya, nah kemudian berarti kalau Till Death Do Us Part ini tujuannya supaya keluarga kita mendapatkan revolusi cinta, maka yang terjadi kita harus saling melayani ini. Bayangkan kalau misalnya ada sebuah keluarga di mana pasangan suami istri dulu nih ya, itu saling dahulu mendahului untuk saling melayani. Ya, itu alangkah indahnya. Ada satu kata-kata yang bijak yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi boro-boro mau rela mati buat istri atau suaminya kalau ngelayani aja nggak bisa. Jadi banyak orang itu kan salah kaprah gitu ya Daniel ya. Mereka pikir kalau menikah itu untuk dilayani, tapi ternyata menikah itu adalah untuk melayani. Jadi kalau suami dengan istri punya sikap hati yang sama, mereka masuk dalam pernikahan itu adalah untuk melayani, maka itu bagus banget gitu loh ya, bisa saling melayani. Tapi kalau masuk dalam pernikahan sikap hatinya suami bilang layani aku, istrinya bilang kamu dong layani aku ya. Akhirnya gimana? Nggak terjadi saling melayani ini nggak bisa dicapai dengan baik. Gitu. Masalahnya itu kan kita dibesarkan di negeri ini ya dengan adat budaya excuse me, orang timur atau orang Indonesia di mana biasanya yang layani cuman ya wanita doang atau istrinya gitu ya. Dan Nah, itu kan kadang-kadang zaman dulu lah. Wanita yes, dijajah pria sejak dulu. dijadikan Perhiasan perhiasan sangkar madu. Gitu ya. Alright, dan kemudian istilahnya wanita nggak punya hak kalau zaman dulu. Nah itu mungkin zaman kakek atau engkong kita kali ya. Kalau papa kita sih mungkin kalau papaku aku Ya, ngeliat papa lebih mamaku modern sudah ya. mungkin lebih modern. Tapi biasanya kalau generasi baby boomers itu ya mungkin nggak semua nih ya. Tetapi yang saya lihat bagaimana kalau papa mau mandi itu mama harus nyiapin anduk, baju dari atas sampai bawah Masa lengkap luar papa mama dalam. masih gitu? Oh ya sampai sekarang. Ya kan, dan Kalau itu itu opa omaku. ya, tapi itu maksudnya kan memang generasi baby boomers seperti itu. Nah, kalau aku ya nggak nyaman, maksudnya I want to prepare my own things gitu, ya kan? Kita ini udah kebarat-baratan kali. Ya, kita nggak tahu. Kalau Anda gimana pemirsa? Ya, atau teman-teman sekalian pejuang cinta, ya. Bagaimana kamu Semangat pejuang cinta. memperlakukan istrimu atau suamimu kalau mau mandi gitu? Apa mungkin ada nggak istri yang atau suami yang nyiapin barang-barangnya istrinya gitu? Oh ya gak mungkin lah. You Masa never know. ada? You'll never know, ada aja mungkin kan? Kalau istrinya invalid kali. Ya, kalau istrinya, kalau maksudnya Sakit misalnya. kenapa kalau istri yang nyiapin suami itu normal? Wajar. Kenapa karena kalau suami kodratnya. nyiapin istri? Aneh. Why?
Ya bukan kodratnya. Mungkin lebih nggak banyak kali, mungkin ada gitu ya. Nggak tahu lagi ya. Nah, Oke. sekarang kalau kita ngomong tentang saling melayani, itu kan harus ada standarnya. Apa tuh standarnya? Takarannya apa gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong itu takarannya harus seperti keluarga kerajaan dah. Why? Jadi itu akan memberikan pelayanan yang sangat maksimal, yang nggak sembarangan. Kalau seorang suami memperlakukan istrinya sebagai seorang ratu, Alright. kemudian istri memperlakukan suaminya sebagai seorang raja, orang tua memperlakukan anak-anaknya sebagai prince and princess, pangeran dan tuan putri gitu kan. Sebaliknya anak-anak juga menghormati orang tuanya bagaikan ratu dan raja, itu kan luar biasa gitu. Nggak imbang itu, nggak imbang. Kenapa nggak kok pangeran satunya tuan putri? Kenapa kok nggak tuan putra? Ya mana aku tahu, kalau gitu tuan putra dan tuan putri aja deh. Ya oke. Nah, jadi Itu bahasa Indonesia kali. ini standarnya ya. Jadi kita mau belajar untuk saling memperlakukan secara noble gitu ya. Bayangkan kalau kalian punya keluarga, kalian mulai berpikir mulai hari ini mentransformasi cara berpikir kita bahwa keluargaku, rumahku adalah istanaku. Ini kan sering kita dengar ya. Tapi jangan dibilang rumahku adalah penjaraku loh. Nah, sekarang kan dalam kondisi pandemi kan seperti itu. Kita kayak di penjara sekarang. Iya, istana terbuat dari emas, tapi penjara. Kita juga nggak mau itu. Jadi kalau rumah tangga kita atau rumah kita sebagai istana kita, maka rajanya harus ada orang yang dominated gitu ya, orang yang memerintah, yaitu saya sebagai suami, yaitu rajanya, istriku sebagai queennya atau permaisurinya atau ratunya, dan anak-anak kita sebagai prince and princess tadi itu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu loh. Apa tuh? Permainan catur. Ayo. Raja itu kan jalannya cuma one step tuh. gitu. Kalau ratu kemana-mana gitu kan, ngatur itu rumahnya. Itu cocok nih, kita akan bicarakan itu. Jadi ada satu standar yang kita harus check up gitu ya. Kita harus raise the bar. Kita nggak bisa cuman kalau orang tuaku gini maka aku ya akan seperti itu. Nggak bisa, karena kita ini sudah diciptakan untuk menjadi setiap generasi harus memperbaiki generasinya. Yeah. Jadi apa yang orang tua saya sudah capai, kebaikan-kebaikan, milestone, saya bertanggung jawab untuk raising up the bar, untuk memperbaiki generasi saya dan bahkan melakukan lebih baik lagi. Nanti anak-anak kami berdua akan mempersiapkan pernikahan mereka dan generasi mereka lebih baik daripada apa yang kita punya. Ya. Ya. Jadi kalau keluarga kita itu adalah keluarga kerajaan, artinya kita itu hidup gak boleh sembarangan, Ya. ngomong gak boleh sembarangan, the way we treat each other in the family itu juga gak boleh sembarangan, tapi dengan respect, dengan hormat, ya kan, satu dengan yang lainnya. Ya, Itu tentunya alangkah indahnya, tentunya ya. ada juga raja-raja dan ratu-ratu yang tidak baik gitu ya. Nah, kita nggak ngomong yang nggak baik, kita nggak ngomong seperti bangsanya Ahab atau Isabel gitu ya. Kita nggak ngomong seperti itu, tapi ada orang-orang yang luar biasa yang dapat kita contoh. Nah, salah satunya hari ini kita akan belajar di dalam Alkitab. Ya, ini mengatakan ada satu istri yang luar biasa nih. Tercatat di mana? Di Amsal 31 dari mulai ayatnya yang ke-10. Ini Yes. tentang wanita yang cakap ya. Ini mirip Istri seperti yang ratu cakap. tadi yang kamu bilang nih. Kalau main catur nih, yang maju mundur gitu ya. Kiri kanan gitu ya. Ya. Go ahead, my wife. Istri yang cakap siapakah yang dapat mendapatkannya? Me. Ia lebih berharga daripada permata gitu. Amen. Hati suaminya percaya kepadanya. Nah, ini penting sekali bahwa sebagai istri kita tuh harus make sure bahwa hati suami kita itu bisa percaya kepada kita. Otomatis artinya kita sebagai istri harus bisa dipercaya dong. Kalau enggak gimana caranya hati suami mau tertambat sama kita gitu kan ya. Dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kok bisa suaminya enggak kekurangan keuntungan? Karena dia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi sepanjang istri ini hidup tidak pernah bermaksud atau berbuat jahat kepada suaminya. Apakah memang ada istri-istri yang berniat jahat kepada suaminya? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Iya, yang kayak misalnya nggak terima, misalnya gitu, atau dia merasa suaminya jahat, jadi dia mau balas, jahatin balik, kan gitu-gitu. Tentunya kita tahu ada orang-orang yang memulai pernikahannya dengan motivasi yang keliru. Ini yang mungkin dimaksudkan ya. Jadi kalau kita memang tidak mempunyai maksud yang keliru, maka inilah sekarang kita harus mau belajar nih ya. Nah, sekarang ini kita ngomong kepada para permaisuri, the queens ya. Kalian ini khusus untuk, mungkin bukan menyudutkan kalian ya, tetapi untuk supaya
kalian bisa mengerti nanti setelah episode berikutnya, nanti kita akan ngomong to the kings. Ya, jadi hari ini pembelajaran untuk para ratu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, jadi di Amsal 31 ini wanita ini luar biasa banget loh. Dia tuh melakukan banyak hal maksudnya gitu. Nah, kalau kita lihat lanjutannya ya, itu di ayat 13 sampai 15, dia itu manage pekerjaan rumah tangga. Jadi seorang ratu nomor 1 harus memanage pekerjaan rumah tangga. Ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, artinya misalnya harus menyiapkan makanan buat anggota keluarganya, harus memastikan makanan yang disiapkan itu asupan gizinya bagus, contohnya gitu. Nah, kalau bisa masak ya masak yang terbaik buat anggota keluarganya kayak aku. Tapi kan aku nggak menutup mata bahwa di dunia ini banyak wanita yang tidak bisa masak. Mereka berusaha masuk ke dapur, mereka berusaha masak, tapi memang talentanya nggak ada di sana. Tapi pintar cari duit. Nah, lalu harus bagaimana gitu? Kalaupun wanita ini pintar cari duit, dia tetap harus manage rumah tangganya dengan baik. Artinya, boleh punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, dan dia harus bisa mengatur supaya semuanya tercover dengan baik. Bukan cuma soal makanan, tapi juga kebersihan, ya kan, pakaian dan lain sebagainya. Dan itu kayaknya semakin tinggi nilai ekonomi seseorang ya, kalau keluarga yang kaya raya, apalagi kalau kita ngomong keluarga bangsawan, itu banyak banget yang harus diatur sama ratu loh. Oh true, karena kalau dilihat dari kitab Mazmur 31 ini bukan cuma rumah tangga kecil loh ya, tetapi maksudnya orang yang noble woman, noble family gitu ya, bangsawan yang keren banget. Mungkin juga ini istri konglomerat loh ini ya, misalnya istri pengusaha besar, at least seperti itu gitu loh ya. Jadi menurut kamu istri itu tanggung jawabnya gede banget kalau aku lihat nih. Nah, ya memang nggak usah dilihat, I udah rasain. Ya kan, kalau suami itu cowok itu kan fokus kerja cari nafkah kan gitu. Tapi itu kan juga bukan berarti kan, tugasnya kecil loh. Ya memang aku nggak bilang kalau kecil, cuman kalau istri itu banyak sekali perannya di balik layar yang nggak kelihatan, maksudnya itu gitu. Nanti yang mendapatkan pujian suaminya, padahal pekerjaan di balik layar banyak yang disupport sama istrinya. Karena gitu. ini yang perlu kita tahu. Biasanya istri-istri atau mama-mama itu ya, biasanya kalau kita mingle nih ya, orang akan panggil dia ibu atau nyonya Daniel Hendrata atau Mrs. Hendrata kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Kalau misalnya di sekolah mamanya si James, mamanya si Angel. Ya, jadi beberapa mama-mama teman-temannya atau gurunya bakal selama anaknya sekolah di sekolah itu kemungkinan besar tidak tahu bahkan nama si ibu ini siapa aslinya gitu loh ya. Karena apa? Itulah hebatnya seorang istri atau ibu rumah tangga yang bersedia untuk ada di belakang layar untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan trafiknya itu mulus, gak sampai bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi harus ngatur traffic rumah tangga ya kan. Misalnya kalau punya pembantu, tukang kebun, supir, security, semua harus dia perhatikan dengan baik gitu kan. Nah, memang punya mungkin asisten-asisten yang lebih dekat, ya dia bisa delegasikan, tapi tetap itu departemen yang harus dia bagaimana over. Kalau misalnya rumahnya kecil, misalnya dia berkata kan rumah saya kecil bu, maksudnya boro-boro kayak gitu, kita nggak ada kan gitu lah, itu terlalu tinggi buat kita, rumah saya kecil kok, misalnya cuman kamar aja cuman satu. Zaman sekarang keluarga muda di Jakarta kan, atau di kota Surabaya atau kota-kota metropolitan lainnya, mungkin baru menikah, baru bekerja gitu ya, apartemen mungkin sekitar 35 sampai 50 meter persegi, satu kamar mandi, satu dapur, that's it. Besar kecil tetap harus dibersihkan kan? True. Besar kecil tetap harus sapu pel kan? Betul. Tetap harus masak, harus makan 3 kali sehari kan? Betul. Nah itu semua kan harus diatur. Jadi walaupun rumahnya kecil itu tetap istana gitu? Oh iya dong. Rumahku istanaku. Jangan rumahku penjaraku ya. Alright. Jadi bukan berarti masalah rumah gede atau rumah kecil. Karena kalau kamu tidak setia kepada rumah yang kecil itu, kamu gak bakal pernah rumah yang gede loh. Bagaimana kamu bisa setia menjadikan rumahmu yang 30 meter persegi atau 20 meter persegi even, itu menjadi sebuah istana? Bagaimana mungkin kalau misalnya kamu mau nggak seperti itu, nanti bagaimana bisa punya rumah yang 1000 meter persegi, pecah kepalanya. Nih ya, contohnya ya. Yang dicontohkan di Amsal 31 itu. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Mantap. Ini tugas
seorang wanita, tugas seorang istri, ibu rumah tangga gitu kan ya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, tetap jangan lupa untuk melakukan hal ini, manage pekerjaan rumah tanggamu. Sekarang yang kedua ya, Silakan. kita masuk yang kedua. Yang kedua, seorang istri ratu di rumah ini dia juga manage bisnis ternyata Dan ya. Nah ini apabila dia adalah wanita karir, dia akan berbisnis untuk menambah income keluarga gitu kan ya. Ya. Nah zaman sekarang tuh banyak, katakanlah bukan wanita karir, tapi karena tuntutan zaman, karena ini sekarang kita sedang pandemik, banyak wanita-wanita yang tiba-tiba menjadi home industry, punya pekerjaan yang menghasilkan tapi Kayak dikerjakannya di rumah saja. Kayak kamu buka Debbie Kitchen gitu. Ya, misalnya jualan kue, terima catering gitu. Bisa cek tuh, ya berapa sih harga itu Boston cheesecake-nya berapa sih Aduh, harganya? aduh, Oh, jangan tadi di aja sini. ya. Oke, enak itu enak. Coba cek. Iya. Nah, tapi apabila bukan wanita karir pun tetap saja yang namanya husband itu will need your support in Oh, his yes. business. Gimana Dan menurut kamu? Kalau kita dulu dalam case kita ya, waktu kita pacaran kan saya tahu bahwa saya lebih memilih untuk menjadi entrepreneur gitu ya, karena cara pola berpikir dibentuk dari keluarga saya. Papa saya juga entrepreneur, punya bisnis sendiri. Kemudian tentunya saya juga somehow beriman bahwa saya akan jadi pengusaha. Jadi waktu pacaran saya udah ngomong nih, nanti kalau misalnya kamu kan sekolah tinggi nih, dia sekolah di Amerika, lulus S1, interior design dan yang lain-lain. Saya juga sekolah di luar negeri gitu ya. Saya bilang nanti kalau kita udah menikah gitu ya, nanti it will be nice, saya bilang gitu, kalau kita itu bisa kerjasama daripada kamu harus kerja di perusahaan Ikut milik orang. orang lain gitu ya. Kan lebih enak kamu ngurusin yang di dalam rumah tangga, maksudnya dalam bisnis, kemudian aku yang keluar, aku yang masarin perusahaannya ini gitu loh. Dengan cara seperti itu kita akan lebih kuat gitu. Jadi udah janjian dulu. Jadi percayalah bahwa kalau suamimu adalah pengusaha, walaupun dia berkata udah deh kamu tetap aja kamu lakukan apa yang kamu mau, passion kamu, percaya dah. Seorang suami itu akan merasa begitu beruntung dan begitu supported by his wife kalau istrinya itu mau tahu apa yang dia kerjakan. Iya, jadi ikut Ya. terlibat di dalam Betul. bisnis yang dikerjakan suaminya. Jangan sampai nggak tahu sama sekali Bahaya suaminya tuh melakukan apa, pekerjaan apa. Nah itu nggak boleh, itu namanya cuek gitu Iya, kan ya. cuman istilahnya makan tidur gitu, gabut orang zaman sekarang bilang. Lu tahu singkatan gabut. Apa tuh, gaji buta kan? Ya dia tahu lah gitu lah. Yang penting terima duit dari suaminya, nggak peduli Kan lu ngapain gitu. kalau zaman dulu ada istilah gini loh, wanita itu apa? Maca, terus apa? Masak, Maca, mana, satu lagi. 4M gitu. Nah sekarang kita nggak mau kalau gabut itu bahasa Jawa, kalau orang nggak ngerti bahasa Jawa nggak ngerti. Iya ada terjemahannya lah gitu ya. Jadi zaman sekarang kan nggak bisa cuman kayak gitu. Itu stigma wanita-wanita zaman dulu itu yang istilahnya suaminya istilahnya mendekat kepada suaminya apa koko atau mas ngerjainnya apa sih? Udah nggak usah ikut tahu. Kamu masuk dapur sana. Nah sekarang udah nggak ada lagi gitu. Saya rasa udah nggak relevan gitu. Bahkan kalau istrinya yang tadi cuma 4M kerjanya, itu bahaya banget kalau suatu hari suaminya sampai meninggal, mati muda, kita juga nggak mau tahu, nggak mau seperti itu terjadi, maka dia akan clueless, nggak tahu apa yang terjadi dan itu aset yang begitu banyak Nggak bisa hancur, ngelola karena hilang dia loh. juga nggak ngerti apa-apa Iya, gitu kan dan ya. kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam waktu beberapa tahun habis Dibohongin semua karena orang. nggak bisa ngelola gitu loh. Nah, makanya kalau Amsal 31 menjadi acuan ya, di situ di ayat 16 sampai 19 tuh jelas banget ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Wow. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam Cuan hari ini, cuan. pelitanya tidak padam. Keren. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal ya. Jadi bajuku ada yang sobek loh. bekerja gitu. Kancingnya hilang. Harus banget ya ngomongnya di Nggak, podcast ini Love loh, Revolution. sekalian ngingetin sebelum Kenapa lupa. nggak tadi di rumah ngomongnya? Iya, itu ada satu celana yang resletingnya rusak. Nah, Ya oke, nanti aku benerin ini ya. contoh. Ya.
Oke, terus kita lanjut ya poin Yes. berikutnya. Nah, wanita yang cakap ini dia nomor 3 mempunyai belas kasihan, Wow, ya. amazing. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, gimana mau berbelas kasihan, mau membantu orang yang membutuhkan kalau duit aja nggak punya? Itu makanya harus punya penghasilan sendiri. Maksudnya itu gitu Ya. supaya mudah untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Kalau misalkan dia nggak punya duit sendiri, berarti kan harus tanya dulu sama suaminya gitu, minta izin dulu, boleh nggak Betul. ngambil duit suaminya untuk bantu orang kan Betul. gitu. Tapi at the same time juga kita mesti tahu ya bahwa memang kita nggak cuma bicara masalah kodrat wanita dan laki-laki aja, tetapi maksudnya kita harus tahu ada yang namanya bagaimana kita harus saling menghormati. Ya, of Tentunya course. suami juga sangat bersyukur banget kalau istrinya itu walaupun misalnya udah bisa punya make money sendiri, dia tetap menaruh rasa hormat Of yang course, sebenar-benarnya iya. pada suami. Dan suami yang istilahnya kamu yang udah breadwinner juga kamu walaupun istrimu seakan-akan tidak bekerja, kamu juga tetap harus bertanggung jawab secara moral menghormati dia loh. Ya, pernah nggak ingat satu ketika di waktu kita ke Singapura ada satu artikel di Straits Times mengatakan kalau ibu rumah tangga itu digaji profesional berapakah bayarannya? Ingat nggak? 20.000 ya. Sekitar 15.000 16.000 dolar Singapura. 160 juta per bulan. Karena banyak yang dilakukan kan. Banyak. Ya kan, pembantu Banyak. rumah tangga, terus koki, terus guru les, Yes. supir. Kadang supir, Terus kadang apa lagi? Laundry. ini laundry, kadang ini bersihin atap bocor, ngepel, semua kan, jualan. Jadi tenaga akuntansi, ya kan, kemudian perpajakan itu ngerti semua. Jadi kalau kamu yang istrimu tidak bekerja di luar dan kamu nyinyirin dia, istilahnya merendahkan dia, kamu salah besar. Karena apa? Jangan-jangan istrimu udah berkontribusi begitu banyak kalau Tanpa disadari. yes, kalau harus dibayar oleh perusahaan profesional semua bayaran dia mungkin kelas Indonesia bisa 50 juta atau 60 juta sebulan. Wow, banyak juga And ya. that's a lot of money gitu ya. Gimana kalau aku mulai besok minta bayaran? Silakan. Boleh, nggak apa-apa. Oke, just kidding. Alright. Oke, nomor 4 ya berikutnya. Nah, wanita yang cakap ini juga dia mampu mengantisipasi dan Wow. ya di ayat 21 dikatakan ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi dia tadi tengah malam tuh jahitin baju supaya berangkap buat Karena zaman dulu anggota nggak keluarganya. ada ini ya, Nggak ada maksudnya konveksi. nggak ada konveksi, nggak bisa order online gitu. Iya. Lalu ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ini ngomong tentang Kain pesta ungu nih. itu Iya, noble, warna ungu itu nobility. noble ya. Iya. Ya kan? Lalu yang kelima, dia juga tutur katanya halus. Keren. Ya, tahu dari mana? Dari ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Wow. Jadi ngomong pun nggak sembarangan. Ada kelasnya gitu loh, elegan gitu. Ngomongnya tutur katanya itu lemah lembut gitu. True. Ya, kemudian yang keenam, ia tidak malas lah, itu for sure. Kalau baca Amsal 31 ini luar biasa cewek satu ini ya. Dan dia menjadi benchmark kita semua. Ayat 27 berkata, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Betul. Ya, itu penting banget. Sebagai hasilnya apa? Hasilnya ada di ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama dengan para tua-tua negeri. Right. Ya, jadi nggak malu-maluin gitu. Betul. Ya. Nggak enak sih kalau punya istri yang malu-maluin, salah ambil posisi terus gitu ya. Istilahnya Nggak bisa di depan membawa orang diri tidak bisa gitu membawa ya. diri, betul. Terus kemudian ayat 30 nih. Ayat 30. Atau 29 tadi udah ya. Ayat 28 dulu deh. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mantap. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, jadi kita nggak boleh lupa, kita harus dalam konteks saling melayani. Namun demikian memang kita bersyukur sekali untuk para istri yang selalu melayani keluarganya. Thank you. You're Right. welcome. Oke, amazing. Jadi yuk kita praktekkan, lebih diberkati mereka yang melakukan daripada cuma mendengar doang. Kalau mendengar doang dan tidak melakukan ya percuma. Ini akan kayak melewat Menguap. gitu aja, nguap ya. Oke, cinta itu memang perlu diperjuangkan. Oleh karena itu kita tujuannya ini membuat podcast Love Revolution supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke, so till next episode. Ciao.
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Mengarungi samudra kehidupan. Kayak kalau orang baru menikah gitu kan ucapannya selalu dibilang selamat apa? Mengarungi apa? Woi, bantuan aku lupa. Aku juga lupa. Oh iya, seperti kalau ada orang yang baru menikah gitu kan, Ya. biasanya kan kartu ucapannya tuh selalu bilang selamat menempuh hidup yang baru, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi kita gambarkan sekarang pada waktu kita lagi mengarungi samudra yang luas, oke? Dan di tengah-tengah samudra itu kadang-kadang ada badai, ada permasalahan, ada pertempuran, ada musuh. Tapi jangan salah sangka loh ya. Terus nanti orang yang denger gini, artinya dalam rumah tangga kita harus perang terus gitu. Ini Enggak, perangnya kita bukan enggak di ngomong. dalam Yes. ya, perangnya Musuh itu kita di di luar luar, sana. musuhnya di